Haleluya. Puji Tuhan. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 26 dan 27 di sana dituliskan bahwa Tuhan berjanji satu kali kelak Ia akan menggoncangkan bukan bumi saja, tetapi langit juga, supaya tergoncang apa yang dapat tergoncang dan tinggal tetap apa yang tidak dapat tergoncang. Dengan kata lain, satu kali kelak Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu supaya tergoncang apa yang dapat tergoncang dan tetap tinggal teguh apa yang tidak dapat tergoncang. Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi karena Dia dapat tergoncang, supaya sorga yang tidak dapat tergoncang tetap tinggal teguh. Tuhan akan menggoncangkan segala kerajaan-kerajaan yang dapat tergoncang, supaya tinggal tetap kerajaan Tuhan yang tidak dapat tergoncang. Tuhan akan menggoncangkan semua kehidupan yang dapat tergoncang, supaya tetap tinggal teguh hidup yang tidak dapat tergoncang. Tuhan akan menggoncangkan semua iman yang dapat tergoncang, supaya tinggal tetap teguh iman yang tidak dapat tergoncang. Dan iman yang tidak dapat tergoncang inilah yang bisa mewarisi kehidupan yang kekal yang tidak dapat tergoncang. Iman yang tidak dapat tergoncang inilah yang bisa mewarisi kerajaan Tuhan yang tidak dapat tergoncang. Iman yang tidak dapat tergoncang inilah yang bisa masuk ke dalam sorga, tempat tinggal kekal yang tidak dapat tergoncang. Pertanyaannya, bagaimanakah supaya kita bisa memiliki iman yang tidak dapat tergoncang? Ada 3 cara yang harus kita jalani. Pertama, kita harus mendengarkan firman Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 12 ayat 25a di sana dikatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Dengan kata lain, jagalah supaya kamu menerima firman Tuhan Yesus. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang yang tidak mendengar firman Kristus Tuhan Yesus, dia tidak mungkin memiliki iman. Karena itu saudara, miliki kerinduan dan kesukaan mendengar firman Tuhan, supaya oleh firman Tuhan yang saudara dengar, iman saudara muncul. Yang kedua, harus melakukan firman Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, di sana Yesus memperumpamakan orang yang melakukan firman Tuhan dan yang tidak melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan, dia diibaratkan seorang yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu karang yang kokoh. Ketika angin dan badai dan banjir datang menerpa, menghantam rumah itu tetap kokoh. Tapi orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Dan ketika badai datang, ketika banjir datang, ketika angin datang, maka rubuhlah rumah itu. Dengan demikianlah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia memiliki dasar iman yang kuat sekali. Sehingga ketika ada badai datang, ada goncangan datang, ada banjir datang, dia tetap kokoh karena dia melakukan firman. Tapi orang yang tidak melakukan firman, dia seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Ketika badai datang, ketika goncangan datang, tergoncanglah imannya dan lenyaplah harapannya. Itu yang kedua, kita harus melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus bersyukur
dan beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 28. Di sana dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Kita tidak sekedar beribadah, tapi kita beribadah menyenangkan Tuhan, menyukakan Tuhan dengan cara yang Tuhan senangi, dalam sikap hormat dan takut. Maka dengan demikian kita memiliki iman yang tidak dapat tergoncang. Sekali lagi saudaraku, ya, dengarkanlah firman Tuhan, maka iman saudara timbul. Lakukanlah firman Tuhan, maka iman saudara teguh dan kuat. Dan beribadahlah kepada Tuhan dengan rasa hormat dan takut, maka iman saudara kokoh dan kuat. Maka ketika Tuhan menggoncangkan segala sesuatu, iman saudara tidak goncang. Dan dengan iman yang tidak goncang, saudara bisa menerima kehidupan kekal yang tidak tergoncangkan. Saudara bisa menerima kerajaan Kristus yang tidak tergoncangkan. Dan saudara bisa masuk surga, tempat tinggal kekal yang tidak tergoncangkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.